Kapitalisme. Anda pasti sering banget kan dengar kata ini? Buat sebagian orang, kata ini identik sama kemajuan dan inovasi. Tapi buat yang lain, ini sumber masalah dan kekacauan. Nah lo, jadi mana yang benar? Yuk kita coba kupas bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih sebetulnya kapitalisme itu? Nah, untuk menjawabnya, kita nggak akan pakai satu definisi kaku aja. Sebaliknya, kita akan lihat gimana materi sumber kita nunjukin dua wajah kapitalisme yang, wah, beda banget. Siap? Ayo kita mulai. Coba lihat ini. Di satu sisi, kita punya gambar para pemikir ekonomi yang lagi sepedaan bareng, rapih banget, kayak nunjukin keteraturan dan kemajuan. Tapi di sisi lain, ada gambar pertempuran yang kacau balau. Anehnya, dua-duanya ini sama-sama dipakai buat ngegambarin kapitalisme. Kok bisa? Nah, ini dia teka-teki yang akan kita coba pecahkan. Oke, ayo kita bedah satu-satu ya. Pertama, kita bakal lihat kapitalisme dari sisi teorinya dulu nih. Anggap aja ini cetak biru atau desain idealnya. Seharusnya, sistem ini tuh bekerjanya gimana sih? Yuk kita fokus dulu ke gambar yang rapi tadi, yang sepedaan. Kesannya kan teratur, kolaboratif, bahkan kelihatan maju bareng-bareng secara sinkron. Nah, gambar ini adalah representasi yang pas banget buat definisi kapitalisme secara akademis. Sebuah sistem yang punya aturan main yang jelas dan logis. Artinya apa? Menurut teori ini, kapitalisme itu bukan cuma soal ekonomi atau dagang loh, tapi jauh lebih besar dari itu. Sistem ini dianggap sebagai fondasi yang menopang masyarakat modern kita dan jadi satu babak yang super penting dalam sejarah peradaban. Ini nunjukin betapa dalamnya pengaruh sistem ini ke cara kita hidup sekarang. Di jantung teori yang rapi ini ada 3 pilar utama. Pertama, modal. Ini bukan sekedar uang ya, tapi lebih ke aset yang bisa dipakai buat menghasilkan sesuatu yang baru. Contohnya, pabrik, mesin, atau teknologi. Kedua, ada kepemilikan pribadi. Ini adalah hak hukum yang ngasih kita izin buat punya modal tadi dan menggunakannya untuk cari untung. Dan yang ketiga, sistem pasar. Anggap aja ini panggung raksasa di mana penawaran dan permintaan saling bertemu buat nentuin harga dari segala sesuatu. Secara teori, 3 pilar ini harusnya bekerja sama dengan harmonis, kayak mesin yang olinya pas. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau teorinya serapi dan sebagus itu, kenapa ada gambaran lain yang super kacau tadi? Ternyata cetak biru yang logis itu nggak menceritakan semuanya. Sekarang, kita siap-siap buat lihat sisi lainnya yang jauh lebih berantakan. Nah, sekarang kita pindah ke gambar yang kedua. Beda banget kan suasananya? Penuh konflik, penuh kekacauan. Ini bukan lagi soal kemajuan yang mulus. Pandangan ini justru bilang kalau kapitalisme itu didefinisikan oleh kegagalan dan krisisnya. Jadi, analisis ini nggak lihat dari buku teks, tapi dari dampak nyatanya di dunia. Jadi ini dia poin utamanya. Menurut pandangan ini, krisis itu bukan kecelakaan atau bug dalam sistem. Justru sebaliknya, krisis itu adalah fiturnya. Sistem ini secara alami terus-terusan menciptakan masalah. Lalu kayaknya berhasil menyelesaikannya sebentar, tapi kemudian malah menciptakan masalah baru lagi. Siklusnya gitu terus, nggak ada habisnya. Oke, mari kita gali lebih dalam. Kalau sistem ini katanya selalu dalam krisis, wujud nyatanya tuh kayak gimana sih? Apa aja masalah dan konsekuensi yang muncul dari ketidakstabilan ini? Dan ini bukan lagi sekedar teori. Gejalanya itu hal-hal yang mungkin kita rasain atau kita lihat di berita setiap hari. Jumlah pengangguran meningkat, harga barang-barang pokok tiba-tiba naik gila-gilaan, pasar saham jungkir balik. Nah, semua ini kalau terjadi terus-menerus, ujung-ujungnya bisa merusak kepercayaan kita sama sistem dan juga para pemimpin yang menjalankannya. Nah, kutipan ini dalam banget ya. Ini nunjukin sebuah ironi yang luar biasa. Bagi orang-orang yang bikin aturan, yang pegang cetak biru kapitalisme yang rapih tadi, krisis-krisis kayak gini tuh harusnya nggak mungkin terjadi. Fakta bahwa krisis terus datang sebagai kejutan besar, bahkan bagi mereka, itu menunjukkan betapa rapuhnya sistem ini di dunia nyata. Oke, jadi kita udah lihat dua sisi mata uang yang sama sekali beda ya. Satu sisi teori yang super rapih, dan satu sisi kenyataan yang penuh gejolak. Dari sini, kita sampai di sebuah persimpangan. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, kita balik lagi nih ke dua gambar awal kita. Sepeda yang teratur versus pertempuran yang kacau. Jadi, yang mana yang benar? Apakah kapitalisme itu mesin kemajuan yang efisien seperti di buku teks? Atau dia adalah kekuatan yang destruktif dan nggak bisa diprediksi? Gimana kalau jawabannya dua-duanya benar pada saat yang bersamaan? Dan ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas dari materi sumber kita. Apakah siklus krisis yang gak ada habisnya ini adalah pertanda kalau kapitalisme sedang menuju akhir riwayatnya? Wah, gak ada jawaban yang gampang untuk ini.
Tapi mungkin poinnya bukanlah menemukan jawaban pasti, tapi untuk menyadari bahwa kita semua hidup di tengah-tengah pertentangan antara dua wajah kapitalisme ini setiap hari. Nah, kalau menurut Anda sendiri, bagaimana?